Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pelajaran kita tentang Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan untuk kali ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-16. Al-Hadis As-Sadis Ashar, An-Nahyu Anil Ghadabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab, faradda miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Hadis yang ke-16 yaitu an-nahyu anil ghadab, artinya menahan diri dari marah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, berilah aku nasihat atau berilah aku wasiat. Sabda Rasul, la taghdab, jangan marah. Dan Rasul mengulangi beberapa kali ucapan tersebut, yaitu la taghdab, jangan marah. Diriwayatkan oleh Bukhari. Ada banyak faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ke-16 ini, yaitu tentang menahan diri dari marah. Yang pertama, seseorang boleh untuk meminta nasihat atau wasiat dari seseorang yang berilmu atau ulama. Bahkan dianjurkan untuk senantiasa menambah ilmunya dari mereka. Dalam hadis ini juga menjelaskan bahwasannya seseorang yang memberi nasihat hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi orang yang diberi nasihat. Juga disebutkan para sahabat Rasul merupakan orang-orang yang tamak akan ilmu. Sesungguhnya marah adalah kunci dari buruknya perbuatan dan ucapan. Sesungguhnya marah adalah kunci dari banyaknya keburukan ucapan dan perbuatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah kekufuran dan pembunuhan. Hanya ditekankan semaksimal mungkin untuk bisa mencegah dari marah. Namun di sana ada marah yang termasuk tidak dilarang. Artinya tidak dilarang untuk marah. Karena apa? Karena marah karena Allah disebabkan melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, marah dalam hal ini adalah baik, tidak dilarang. Dalam marah ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling utama adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tingkatan yang paling rendah adalah murka karena ketentuan-ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab marah atau marah itu ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah penipuan atau kemunafikan, penghinaan, pertengkaran, berteman dengan orang-orang yang jahil atau bodoh. Hadis ini juga merupakan perintah untuk melakukan sebab-sebab surutnya marah, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, berwudu dan duduk. Hadis ini juga merupakan petunjuk untuk mengekang kemarahan, mengontrol diri saat marah. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, walakinna syadida alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi." Yaitu orang yang kuat bukanlah orang yang jago gulat, akan tetapi orang yang kuat adalah mereka atau orang yang dapat menahan dirinya saat atau dikala sedang marah. Hadis ini juga menjelaskan metode Nabi Muhammad SAW di dalam mengajar ilmu kepada para sahabatnya. Dalam hal marah dan ridho, maka manusia yang utama adalah yang tidak mudah marah. Dan dalam hal ridho, maka dia bersegera untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keindahan Islam adalah adanya larangan seseorang untuk berakhlak mazmumah atau akhlak yang buruk atau akhlak yang jelek. Dalam hal seseorang marah, maka apa yang harus kita berbuat? Nah, kita katakan kepadanya, di dalam marah ada obatnya, baik dari ucapan ataupun doa ataupun perbuatan. Yang dari ucapan atau doa adalah hendaknya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau melihat seseorang yang marah betul-betul marah. Beliau bersabda kepada orang tersebut, ada satu kata yang jika kamu lakukan hal tersebut, maka hilanglah atau lenyaplah kemarahan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu untuk yang obat yang berupa ucapan atau doa. Adapun obat yang berupa perbuatan adalah ketika seseorang marah dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau marah dalam posisi duduk, maka hendaklah ia berbaring. Kalaupun masih marah, maka hendaklah mengambil air wudhu. Ingat, air wudhu bisa mendinginkan baik jasad ataupun roh kita, sehingga insya Allah marah bisa meredam. Dan sampai pun itu juga belum bisa menanggulangi atau menahan marah atau meredam kemarahan, maka hendaklah meninggalkan tempat di mana dia marah. Barangkali ada seseorang yang marah di rumahnya karena ada masalah di keluarganya dan seterusnya, maka hendaklah dia keluar dari rumah atau meninggalkan tempat tersebut, karena tempat tersebut mungkin masih membayang-bayangi dia untuk bisa terus melakukan kemarahan itu. Nah, yang terakhir dari obat marah adalah meninggalkan tempat di mana posisi dia marah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.